Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materinya tentang tadabbur surat Al-Bayyinah. Nah, pada video yang pertama ini judulnya yaitu pentingnya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya surat Al-Bayyinah ini merupakan surat di dalam Al-Qur'an di juz 30. Surat ini termasuk dalam surat Madaniyah yang terdiri dari 8 ayat, dan Al-Bayyinah sendiri itu artinya yaitu bukti yang nyata. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan, perbuatan, baik yang lahir maupun yang zahir. Nah, contoh perbuatan atau perkataan yang zahir contohnya yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian mengajak orang kepada kebaikan dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh ibadah yang bersifat zahir. Kemudian yang kedua, ada perbuatan atau perkataan yang bersifat lahir atau batin. Contohnya yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir Allah, kemudian juga sifat raja, khauf, dan tawakal kepada Allah. Itu merupakan contoh perkataan dan perbuatan yang bersifat batin. Nah, semua ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukannya dengan ikhlas karena Allah. Nah, jika kita melakukan semua itu bukan karena Allah, atau kita melakukan semua itu karena selain Allah, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Al-Bayyinah ayat 1-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,
yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 1-5. Nah, pada ayat pertama Surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang kafir dari golongan ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan meninggalkan kekafiran dan kemusyrikan mereka sampai datang kepada mereka suatu bukti yang nyata. Dalam ayat kedua dijelaskan bahwa bukti yang nyata tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran kitab yang suci, yakni Al-Quran, yang telah disucikan dari kebohongan dan kebatilan. Al-Quran berisi hukum, kisah, akhlak, akidah, kemudian tuntunan yang menuntun manusia sehingga berada pada ajaran agama yang lurus dan benar. Itulah salah satu fungsi dari diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai bukti nyata bagi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Sehingga semestinya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ini kembali pada agama yang lurus, yaitu agama Islam. Akan tetapi setelah diturunkannya bukti yang nyata ini, mereka disebutkan di dalam Surat Al-Bayyinah ayat 4, mereka terpecah belah menjadi dua. Ada sebagian mereka yang menaatinya, dan ada sebagian mereka yang tetap dengan kekafirannya. Padahal mereka sudah tahu sebelumnya di kitab-kitab mereka bahwa Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Akan tetapi mereka tetap mengingkari janjinya sehingga Allah murka dan melaknat mereka. Nah, pengingkaran kaum Nasrani dan juga Yahudi ini disebabkan karena mereka tahu bahwa nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi yang terakhir, yaitu nabi yang berasal dari bukan golongan mereka, melainkan dari golongan orang Arab. Mereka berharapnya bahwa nabi yang terakhir turun itu dari golongan mereka. Maka dari itu mereka mengingkari janji mereka dan mereka tetap pada kekafiran dan kemusyrikan mereka itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Nasrani dan Yahudi, mereka tidak ada keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Mereka hanya beribadah karena kemauan mereka. Terbukti bahwa ketika Allah tidak memenuhi permintaan mereka, mereka tidak beriman kepada Allah. Nah, hal ini tentu saja tidak boleh dilakukan, karena sudah semestinya bahwa ketika kita beribadah itu harus beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah teman-teman pentingnya kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian untuk video yang pertama ini tentang tadabbur surat Al-Bayyinah.
untuk ayat berikutnya kita lanjutkan pada video yang berikutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.